Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Geografi SMA MA kelas 11 Bab 1 tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan kelima akan membahas potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Status Indonesia sebagai negara kepulauan telah ditetapkan sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau bergaris pantai sepanjang 99.093 km, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km persegi, sedangkan luas wilayah perairan mencapai 5,8 km persegi. Sekitar 70% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang pertama, pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Kedua, pengaruh sumber daya laut Indonesia terhadap kehidupan. Ketiga, hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga sumber daya laut Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia ada 6. Yang pertama, sumber daya perikanan. Kedua, energi kelautan. Ketiga, pengelolaan wisata bahari. Keempat, pengelolaan industri maritim. Kelima, pengelolaan jasa angkutan laut. Keenam, alur laut kepulauan Indonesia. Pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang pertama, sumber daya perikanan. Potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan Indonesia dan perairan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Perairan laut Indonesia juga rentan terhadap illegal fishing yang marak terjadi di perbatasan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, akibat illegal fishing sangat mungkin mencapai 300 triliun rupiah per tahun. Selain ancaman di atas, juga terjadi kecenderungan penurunan produksi perikanan tangkap dunia. Fenomena ini membuat perikanan Indonesia hendaknya fokus pada perikanan budidaya dengan trilogi pembangunan perikanan, yakni pengendalian perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya, dan peningkatan mutu dan nilai tambah. Potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang kedua adalah energi kelautan. Sampai saat ini, belum ada penelitian pemanfaatan energi pasang surut dan energi panas laut di Indonesia yang memberikan hasil yang cukup signifikan. Sementara itu, pemanfaatan energi gelombang baru pada tahap penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan atau P3GL dan Asosiasi Energi Laut Indonesia. Yang ketiga, pengelolaan wisata bahari. Wisata bahari harus memperhatikan 5 komponen produk dalam industri pariwisata, yaitu 1. Objek wisata bahari, 2. Transportasi, 3. Pelayanan, 4. Promosi, dan 5. Informasi. Untuk pengembangan wisata, pemerintah memilih konsep pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Pariwisata secara berkelanjutan ini menekankan penyelenggaraan pariwisata yang bertanggung jawab tanpa mengorbankan potensi di masa mendatang. Keempat, pengelolaan industri maritim. Langkah utama untuk pengelolaan industri maritim yaitu 1. Penciptaan industri maritim nasional yang hemat energi dan bersih. 2. Pengembangan kawasan industri maritim terpadu berbasis ekoregion. Serta 3.
pengembangan dan penguatan industri bioteknologi kelautan yang ramah lingkungan dan berbasis inovasi. Indonesia memiliki lebih dari 250 perusahaan galangan kapal nasional. Saat ini, galangan kapal Indonesia mampu membangun kapal dengan ukuran 50.000 DWT dan mereparasi kapal dengan ukuran 150.000 DWT. Kelima, pengelolaan jasa angkutan laut. Industri perkapalan nasional perlu diperkembangkan agar jumlah armada transportasi laut Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan hub port di kawasan timur dan kawasan barat perlu dibangun agar peroleh devisa negara dari aktivitas pelabuhan dapat meningkat. Perlu didukung dengan pengembangan sekolah-sekolah kemaritiman. Saat ini, pemerintah juga membangun tol laut yang merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan menghubungkan pelabuhan besar Indonesia untuk mempercepat distribusi barang hingga ke pelosok. Berikut merupakan gambaran tol laut. Keenam, alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Indonesia menjadi penghubung antara dua lautan bebas. ALKI hendaknya dikelola di bawah sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Pengelolaan ALKI yang baik dapat meningkatkan perekonomian negara. Hal ini antara lain diwujudkan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar di kawasan ALKI sebagai tempat persinggahan kapal-kapal asing yang melintasi ALKI. 2. Pengaruh sumber daya laut Indonesia terhadap kehidupan. Laut Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi yang sangat besar perlu dikembangkan agar dapat dimanfaatkan kesejahteraan hidup manusia secara berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 derajat hingga 29 derajat Celcius. 3. Menjaga kelestarian laut. Yang pertama, ada menjaga kelestarian sumber daya laut dengan memperhitungkan proses pengembangan alam. 2. Tidak membuang limbah industri ke laut agar tidak mengganggu kelestarian sumber daya laut. 3. Mengadakan eksplorasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan di laut. 4. Mengamankan dan menerbitkan lalu lintas di laut untuk menghindari tumpahan muatan yang dapat menimbulkan polusi dan merusak lingkungan laut. Hal-hal di atas adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia. Jaga laut kita. Untuk materi, potensi, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia yang lebih lengkap lagi, kalian bisa download melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa mengerjakan UKBM 5, Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia, yang soalnya bisa kalian dapatkan melalui link yang telah kami sediakan di deskripsi box. Thank you. Wassalamualaikum.